Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dieka Alifni dari kelas manajemen Malang 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan studi kasus mengenai etika dalam penggunaan sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi memudahkan kita dalam mengakses data, melakukan transaksi, dan berkomunikasi. Namun, penggunaan sistem informasi harus memperhatikan etika agar tidak menimbulkan pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, maupun risiko keamanan. Kasus berikut terjadi pada sebuah perusahaan retail bernama PD Maju Bersama. Seorang karyawan bagian data entry bernama Budi memiliki akses ke data pelanggan, termasuk nomor telepon, alamat, dan riwayat pembelian. Tanpa izin perusahaan maupun pelanggan, Budi menjual sebagian data tersebut kepada pihak ketiga untuk keperluan promosi. Akibatnya, pelanggan menerima banyak spam dan merasa tidak nyaman. Perusahaan kemudian menerima banyak komplain dari pelanggan mengenai kebocoran data. Selanjutnya ada analisis masalah. Masalah utama dalam kasus ini meliputi yang pertama, pelanggaran privasi data pelanggan. Karyawan menyalahgunakan hak aksesnya untuk kepentingan pribadi. 2. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Perusahaan biasanya memiliki SOP yang melarang karyawan membagikan data internal. Ketiga, ancaman keamanan sistem informasi. Kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan pelanggan. 4. Dampak hukum. Tindakan ini melanggar UU ITE dan aturan perlindungan data pribadi. Untuk mencegah kejadian serupa, perusahaan dapat melakukan yang pertama, menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat atau data access control, memberikan pelatihan etika penggunaan sistem informasi kepada karyawan, menggunakan sistem audit log untuk memonitor siapa yang mengakses data. Keempat, menindak tegas pelanggaran sesuai hukum dan peraturan perusahaan. Kelima, meningkatkan kesadaran etika digital melalui workshop lain. Dari studi kasus tersebut, kita dapat memahami bahwa etika sangat penting dalam penggunaan sistem informasi. Jika tidak dipatuhi, dampaknya bisa merugikan perusahaan maupun pelanggan. Jadi, sebaik-baiknya kita harus menjaga ranah pribadi kita. Demikian studi kasus yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.